Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 7 yang hebat dan solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya, sehingga kalian selalu semangat belajar dari rumah. Anak-anakku yang solih-solihah, jangan lupa selalu awali kegiatan kalian dengan berdoa, agar dalam kegiatan belajar ini Allah senantiasa membimbing kalian, memberi kalian kemudahan, serta kalian bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kelas 7 yang hebat, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Mela dalam pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini, di video kali ini, Bu Mela akan membahas materi tentang persamaan linier satu variabel. Nah, ini kita sudah masuk di bab baru ya. Setelah kita belajar tentang aljabar, nah hari ini kelanjutannya nih, kita belajar tentang persamaan linier satu variabel. Apa sih yang akan kita pelajari pada persamaan linier satu variabel ini? Yang pertama tentunya adalah tentang pengertian persamaan linier satu variabel, atau selanjutnya kita bisa singkat menjadi PLSV ya. Jadi PLSV itu adalah persamaan linier satu variabel. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan PLSV. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan PLSV. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian PLSV. Nah, sebelum kita ke pengertian PLSV, yuk kita simak dulu. Ini ada sebuah cerita. Nah, ini ada sebuah toko buku ya, bookstore, itu adalah toko buku. Suatu hari, ini ada seorang siswa yang namanya adalah Ardi, membeli sebuah pensil dan sebuah buku di toko buku A seharga 6.000. Jadi si Ardi ini beli pensil 1, beli buku 1, dia bayar harganya 6.000. Nah, di situ ada keterangannya nih. Oh, harga buku itu sama dengan 2 kali harga pensil. Nah, selanjutnya ini ada temannya Ardi yang menyusul ke toko buku, namanya adalah Rizka. Rizka pun ingin membeli Rizka pun ingin membeli 2 buah buku di toko buku tersebut. Tadi si Ardi beli sebuah pensil dan sebuah buku, harganya adalah 6.000. Nah, ini Rizka ingin beli 2 buku. Nah, kira-kira berapa ya uang yang harus disiapkan oleh Rizka supaya dia bisa membeli 2 buah buku yang sama dengan Ardi di toko buku yang sama. Nah, kita akan selesaikan permasalahan ini dengan menggunakan PLSV. Baik, kita kembali ke permasalahan yang pertama. Tadi Ardi beli sebuah buku dan sebuah pensil, harganya 6.000. Di situ tertera ada keterangannya bahwa harga buku itu 2 kali harga pensil. Maka kalau kita misalkan harga pensil itu sama dengan X, maka harga buku itu sama dengan 2X. Sehingga kalau harga pensil ditambah harga buku sama dengan 6.000, ya kan tadi, maka di sini harga pensilnya X, harga bukunya 2X. Jadi X ditambah 2X sama dengan 6.000. Sehingga kita peroleh 3X sama dengan 6.000. Nah, mari kita pahami bersama. Ada 3X sama dengan 6.000. Kalau kita perhatikan, dia merupakan sebuah kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah sebuah kalimat atau pernyataan matematika yang belum pasti kebenarannya. Jadi kita belum bisa melihat apakah kalimat itu benar atau salah. Misalnya begini, kalau ada 2 ditambah 3 sama dengan 5, oh itu berarti adalah kalimat yang benar, atau bisa dikatakan kalimat tertutup karena kita sudah tahu kebenarannya bahwa 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Kemudian misalnya 6 dikurangi 2 sama dengan 3. Kita bisa tahu bahwa itu adalah pernyataan yang salah, sehingga itu disebut kalimat tertutup.
Beda lagi dengan kalimat terbuka. Kalau kalimat terbuka ini kan 3x sama dengan 6.000. Kita belum tahu nilai x-nya. Jadi kita belum tahu apakah 3x sama dengan 6.000 itu adalah kalimat yang benar atau kalimat yang salah. Itu namanya adalah kalimat terbuka. Berikutnya, 3x sama dengan 6.000 itu kalau kita perhatikan dia dipisahkan dengan tanda sama dengan. Ya kan? Kemudian di situ hanya memiliki satu variabel, yaitu adalah x. Berikutnya, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, maka dari itu 3x sama dengan 6.000 itu disebut sebagai persamaan linier satu variabel. Nah, jadi dari kegiatan ini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka, dia hanya punya satu variabel karena dia persamaan maka dipisahkan dengan tanda sama dengan, dan ingat variabelnya berpangkat 1. Oke, bisa dipahami ya dari sini. Nah, bentuk umum untuk PLSV adalah AX sama dengan B. Nilai X dikatakan penyelesaian atau solusi dari persamaan linier jika dapat membuat persamaan linier tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar. Jadi AX sama dengan B, X-nya itu adalah solusinya atau penyelesaiannya. Jika nilai X itu bila kita substitusikan ke persamaan tersebut, maka persamaan tersebut menjadi sebuah kalimat yang benar. Contohnya sekarang ada 2x sama dengan 50. 2x plus 5 sama dengan 17. X min 5 sama dengan 10. Nah, itu ketiganya adalah merupakan persamaan linier satu variabel. Untuk variabelnya tidak harus hanya X saja ya, boleh diganti misalnya A, B, misalnya C, diganti dengan huruf yang lain pun boleh, asalkan hanya ada satu variabel dan pangkatnya adalah 1. Oke, karena kita sudah pahami pengertian PLSV, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara menyelesaikan PLSV. Yap, kembali lagi ke permasalahan Ardi tadi ya. Jadi Ardi tadi saya ingatkan lagi dia mau beli buku sama pensil. Satu buku dan satu pensil harganya 6.000. Ternyata harga buku itu 2 kali pensil. Kalau kita misalkan harga pensil X, harga buku 2X, maka kita peroleh persamaan linier satu variabelnya adalah 3X sama dengan 6.000. Nah, ini kita akan mencari berapa harga buku dan harga pensil melalui persamaan linier satu variabel yang kita peroleh dari permasalahan ini tadi. Jadi kita akan cari ya berapa harga pensil dan harga buku. Ya, saya ingatkan kembali X itu adalah harga pensil ya. Maka di sini bila ada 3X sama dengan 6.000, maka kita kan ingin mencari nilai X. Nah, maka kita bagi masing-masing ruas dengan 3. Supaya sama, jadi ruas kiri dan ruas kanan itu harus diperlakukan sama. Bila ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga dibagi 3. Bila ruas kiri itu ditambah 5 misalnya, maka ruas kanan juga harus ditambah 5. Bila ruas kiri dikurangi 3 misalnya, maka ruas kanan juga harus dikurangi 3. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dikali, ditambah, dibagi, dikurangi dengan bilangan yang sama supaya tidak merubah nilai. Kalau sudah seperti ini, maka 3X kalau kita bagi 3 hasilnya adalah X. 6.000 bagi 3 hasilnya adalah 2.000. Jadi kita peroleh harga pensilnya adalah 2.000. Nah, harga buku tadi kan 2X ya, berarti harga bukunya 2 kali harga pensil, maka 2 kali 2.000 hasilnya adalah 4.000 rupiah. Jadi harga pensilnya 2.000 rupiah, harga bukunya adalah 4.000 rupiah. Baik, kalau sudah seperti ini kita bisa jawab nih ya pertanyaannya Rizka tadi. Kalau dia pengen beli 2 buku, maka uangnya harus berapa yang disiapkan? Nah, kalau mau beli 2 buku berarti ya tinggal 2 dikali harga bukunya 4.000. 2 kali 4.000 sama dengan 8.000 rupiah.
Oke, sekarang contoh lainnya. Tentukan penyelesaian dari PLSV berikut. Yang pertama ada 2/3 X sama dengan 8. Nah, kalau ada pecahan seperti ini, maka kita bisa menghilangkan bentuk pecahannya dengan cara kita mengalihkan dengan penyebutnya. 2/3, maka penyebutnya adalah 3. Maka masing-masing ruas kita kalikan dengan 3. Ingat ya, ruas kiri dan ruas kanan harus diperlakukan sama. Ruas kiri itu yang mana sih, Bu? Ruas kiri itu yang di sebelah kiri tanda sama dengan. Ruas kanan itu yang di sebelah kanan tanda sama dengan. Jadi 2/3 X sama dengan 8, masing-masing kita kalikan 3 ya. Jadi kita peroleh 2X sama dengan 24. Nah, kalau sudah seperti ini, maka X-nya adalah 24 dibagi 2. Kenapa bisa begitu? 2X sama dengan 24 itu maksudnya adalah 2 itu dikali berapa sih hasilnya dapat 24. Nah, berarti kan caranya adalah 24 dibagi 2. Nah, maka dari itu nilai X-nya adalah 24 bagi 2. 24 bagi 2 hasilnya adalah 12. Baik. Mudah kan ya? Berikutnya, 2X plus 5 sama dengan 17. Kalau seperti ini, maka kita sisakan ruas kiri itu hanya X saja. Supaya kita sisa hanya X saja, maka kita hilangkan dulu 5. 5 supaya hilang kita kurangi dengan 5. Maka ruas kiri dan ruas kanan kita perlakukan sama, masing-masing kita kurangi 5. 2X plus 5 kurangi 5 sama dengan 17 dikurangi 5. Sehingga kita peroleh 2X sama dengan 12. X-nya adalah 12 bagi 2 sama dengan 6. Atau kalau mau cara simpelnya adalah kita pindah ruas namanya ya. Jadi kita pindah ruas. Begini, 2X plus 5 sama dengan 17. Langsung sisakan 2X di kiri, di ruas kiri. Kemudian 5 kita pindah ke ruas kanan. Kalau pindah maka tandanya ganti. Kalau plus jadi min, kalau min jadi plus. Karena ini 5-nya di sini plus ya, 2X plus 5, maka ketika dia pindah dari ruas kiri ke ruas kanan tandanya menjadi min. Sehingga kita peroleh 2X sama dengan 17 min 5. Sehingga 2X sama dengan 12, X-nya adalah 12 bagi 2 sama dengan 6. Hasilnya sama ya. Jadi terserah kalian lebih mudah yang mana, boleh dipilih. Pindah ruas, ingat kalau plus jadi min, min jadi plus. Boleh dari ruas kiri ke ruas kanan atau ruas kanan ke ruas kiri, asalkan tandanya itu dirubah menjadi lawannya. Kalau plus jadi min, min jadi plus. Berikutnya, 3X plus 5 sama dengan 2X plus 11. Nah, kalau seperti ini gimana, Bu? Kalau seperti ini kita kelompokkan saja. Jadi, mana yang punya variabel kita kelompokkan dengan yang punya variabel. Mana yang bentuknya konstanta kita kelompokkan dengan konstanta. Berarti ini nanti akan kita kelompokkan 3X dengan 2X. 5 dengan 11. Jadi seperti ini. Nah, karena kita mau kelompokkan 3X dengan 2X, maka salah satu harus pindah nih. Nah, supaya lebih mudah kita pindahkan saja 2X dari ruas kanan ke ruas kiri. 2X di ruas kanan awal mulanya dia bertanda positif, maka ketika pindah ke ruas kiri tandanya menjadi min. Jadi 3X min 2X. Kemudian 5 kita pindahkan, kita kelompokkan dengan temannya yaitu 11. Karena dia pindah ruas dari kiri ke kanan, yang awalnya 5 itu tandanya positif, maka menjadi negatif. Sehingga diperoleh 11 min 5. 3X kurangi 2X berapa? Ya tinggal X. 11 kurangi 5 sama dengan 6. Jadi X-nya adalah 6. Nah, itu tadi tentang menyelesaikan PLSV. Mudah ya? Semoga bisa dipahami nih untuk anak-anak kelas 7 yang hebat nih. Nah, ini yang terakhir tentang penerapan PLSV. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Contohnya, nih ya, ada sebuah kasus. 15 tahun yang lalu nih, umur Ardi 1/5 umur ayahnya. Jika umur Ardi sekarang setengah umur ayahnya, berapakah umur Ardi dan ayahnya? Aduh Bu, kok kalimatnya muter-muter, kok ribet sekali pemahamannya. Nah, supaya kalian tidak bingung, kalian uraikan satu persatu. Caranya gini. Kita misalkan, umur Ardi sekarang adalah X. Maka umur ayah sekarang adalah 2X.
Kenapa bisa demikian? Karena tadi di soal itu kan tertulisnya umur Ardi setengah umur ayah. Maka kalau umur Ardi setengahnya umur ayah, berarti umur ayah kan 2 kalinya umur Ardi, ya kan? Nah, ini kenapa kok tidak pakai umur ayah yang sama dengan X, kemudian umur Ardi yang sama dengan setengah X? Nah, ini saya menghindari supaya tidak terlalu banyak bentuk pecahan. Maka saya buat umur Ardi yang X. Nah, maka umur ayahnya adalah 2X. Karena umur Ardi setengah umur ayah, jadi umur ayah 2 kali umur Ardi. Semoga dari sini bisa dipahami ya. 15 tahun yang lalu, umur Ardi 1/5 umur ayahnya. Nah, umur Ardi tadi X, 15 tahun yang lalu berarti dikurang 15. Sama dengan 1/5 umur ayahnya. Umur ayahnya kapan? Ya pasti 15 tahun yang lalu. Jadi X min 15 sama dengan 1/5 dalam kurung atau kali 2X min 15. Nah, kalau sudah begini, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti yang contoh soal yang tadi ya, ada penyelesaian 2/3 X sama dengan 8. Nah, kan dikalikan dengan penyebut dari pecahan ya. Ini pecahannya yang ada adalah 1/5. Maka masing-masing ruas kita kalikan dengan 5. Jadi, kita kalikan 5, semuanya X dikali 5 jadi 5X. Min 15 kali 5 jadi min 75. Nah, 1/5 kalau dikali 5 kan hasilnya 1. Berarti ruas kanannya tinggal 2X min 15. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kelompokkan yang punya variabel dengan yang punya variabel, konstanta dengan konstanta. Oke, 5X min 2X. 2X saya gabungkan dengan 5X, dia jadi pindah dari kanan ke kiri. Karena pindah, maka tandanya berlawanan. Kalau di kanan dia plus, maka pindah ke kiri jadi min. Oke. Kemudian di sini 75, min 75 itu di ruas kiri dia pindah ke kanan, dari min jadi plus menjadi 75, dikurangi 15. 15-nya kan nggak kemana-mana ya, jadi tandanya tetap. Sehingga hasilnya adalah 5X kurang 2X itu adalah 3X. 75 kurang 15 sama dengan 60. Maka 3X sama dengan 60. Jadi X-nya adalah 60 dibagi 3 sama dengan 20. Tadi X umur siapa? Ya, X tadi adalah umur Ardi. Maka umur Ardi adalah 20 tahun. Dan umur ayah adalah 2 kali umur Ardi, yaitu 2 kali 20 sama dengan 40 tahun. Ya, itulah tadi penyelesaian dari permasalahan tentang penerapan PLSP. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencoba. Silakan kalian bisa uji pemahaman kalian dengan cara nih ya, kerjakan latihan 1 di buku paket kalian halaman 146 sampai 147. Tidak semua yang dikerjakan. Nomor yang dikerjakan adalah nomor 2, 4, 7, 17 dan 22. Jadi ada 5 nomor soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan berikut dengan caranya, jadi jangan langsung hanya jawaban akhirnya saja. Untuk soal tidak perlu ditulis kembali karena sudah ada di buku kalian. Pokoknya harus dikerjakan dengan caranya ya, nggak boleh Jogja alias jujuk saja. Nah, kalau sudah selesai, kirimkan ke Google Class kita ya. Dan Bu Mela beri batas waktunya adalah sampai pukul 20.00 malam ini ya. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga membuahkan hasil yang bagus. Semoga kalian bisa memahami materi dari Bu Mela pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian. Kalau keluar rumah, jangan lupa gunakan masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer, dan jauhi kerumunan. Tetap jaga jarak aman, oke? Terima kasih, Bu Mela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku yang hebat. Semoga kalian sukses. Amin ya rabbal alamin.